أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala bisa bertemu kembali di jalan Al-Quran, di jalan yang Allah ridha. Semoga kita senantiasa diberikan kesempurnaan, keistiqamahan di jalan yang Allah ridha. Salawat serta salam kita tidak lupa sampaikan kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya dan keluarganya dan mengikutinya sampai hari kiamat. Ahbabana hafizakumullah wa baraka bikum. Al-Faqir ingatkan diri dan para hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala untuk kita perbaiki niat kita di majlis yang penuh berkah ini. Perbaiki niat kita bahwa kita di jalan talabul ilm, di rumah Allah. Perbaiki niat kita untuk kita menuntut ilmu yang bermanfaat. Perbaiki niat kita untuk kita mengangkat pengetahuan kita kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat para hadirin bahawa majlis yang di rumah Allah, yang mana orang yang hadiri bermudarasah fil Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka kaum tersebut Allah akan berikan untuk mereka 4 keutamaan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainihim illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Ini nikmat yang perlu kita ingatkan selalu. Ini nikmat yang harus selalu mendorong kita untuk menghadiri majlis ilmu. Ini nikmat para hadirin untuk selalu memotivasikan kita dan keluarga kita menghadiri majlis ilmu, bermanfaat dari apa yang kita bermudarasah. Nazalat alaihimus sakinah, ketenangan, ghasyiyatuhumur rahmah, Allah merahmati kita di majlis ini. Wahaffathumul malaikah, majlis yang dihadiri oleh para malaikah, itu majlis penuh berkah sungguh. Dan yang paling mulia para hadirin, yaitu Allah sebutkan nama-nama kita fil malakutil a'la. Subhanallah, subhanallah. Semoga niat kita di jalan talabul ilmu selalu khalisa liwajhillah ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Bapak Ibu, di malam ini insyaAllah Ta'ala kita bermudarasah di buku Ar-Rahiq Al-Makhtum li Al-Imam Safiyuddin Al-Mubarakfuri rahimahullah Ta'ala. Sebelum kita masuk di bagian kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam, kita secara singkat perlu untuk mengetahui keyakinan-keyakinan yang ada di Arab waktu itu.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Arab secara umum waktu itu masih semua beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, masih semua mengikuti agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam, At-Tauhid. Mereka hanya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Semua ibadah yang mereka laksanakan hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Sampai ada satu orang yang namanya Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Amr ibn Luhay al-Khuza'i ini adalah kepala suku Khuza'ah dan dihormati oleh semua Arab. Kenapa? Karena Amr ibn Luhay ini dan kabilahnya, mereka bertugas untuk melayani Al-Masjidil Haram. Karena kehormatan yang dia dapat dari semua orang Arab, karena sifat-sifatnya yang baik, karena kedermawannya, karena ilmunya, maka pernah pergi ke Syam. Dan ahlu Syam waktu itu mereka beribadah kepada asnam. Asnam, apa asnam bahasa Indonesia? Berhala, asnam. Ala kulli hal, berhala atau itu seperti batung-batung. Amr ibn Luhay ini merasa, oh baik, mereka ada ilah, ada sesuatu di depan yang mereka bisa sembah langsung. Maka bawa dari Syam ke Makkah sanam yang paling besar, yaitu Hubal. Faja'a bihi wa wada'ahu, dia taruh sanam ini di dalam Ka'bah untuk suruh semua Quraisy untuk sembah atau beribadah kepada sanam ini. Quraisy bertaat karena adalah ini sayyid atau kepala suku yang paling mulia di antara suku-suku Quraisy. Mulai berubah keyakinan di Jazirah Arab atau di area Makkah dan Madinah dari momen ini. Mulai kesyirikan setelah Amr ibn Luhay bawa sanam dari Syam ke Makkah. Setelahnya dibawa lagi mana? Taruh di At-Taif. Dibawa lagi satu lagi di Wadi Nakhlah. Oleh karena itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat An-Najm, afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, begitu lanjut keyakinan ini di Jazirah Arab, mereka bersembah hanya kepada asnam. Mereka jadikan asnam ini sebagai wasilah berantara di antara mereka dan Allah Jalla wa'ala. Dan dari macam-macam ibadah kepada asnam, mereka berkurban kepada asnam. Kalau ada yang punya kesulitan, pasti datang ke asnam itu. Lalu kalau misalnya di Idul Adha, hari kurban, mereka jadikan kurban itu dua bagian. Bagian untuk
al-asnam, itu ilah yang mereka sembah, dan bagian mereka namakan untuk Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-An'am, qala Rabbuna Jalla wa Ala wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Dari panen-panen mereka dan dari hayawan-hayawan mereka bagikan dua bagian. Subhanallah. Subhanallah. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. Apa yang mereka bagikan untuk asnam itu tidak sampai untuk Allah Jalla wa'ala, hanya untuk batung-batung atau ilah yang mereka sembah. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ. Akan tetapi lihat kezaliman mereka, kezaliman untuk diri mereka dalam kesyirikan. Bagian yang mereka khususkan untuk Allah Jalla wa'ala, mereka jadikan itu bisa sampai ke ilah-ilah mereka atau apa yang mereka sembah. Wal'iyadu billah. Subhanallah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ana akan berhenti di sini. Apa yang kita lihat hari ini, kesyirikan yang terjadi di berbagai tempat. Kalau misalnya kita bicara di Indonesia, di Yaman juga begitu. Ada yang mereka kalau punya kesulitan pasti ke gunung mana, terus pasti mengorbankan sesuatu, taruh sesuatu. Subhanallah. Kita ingat bahwa zaman jahiliyah Arab sebelum Nabi alaihi salatu wassalam datang untuk meneguhkan tauhid, begitu keadaan mereka. Subhanallah. Jadikan sesuatu yang mereka yakini itu berantara di antara mereka dan Allah Jalla wa'ala. Itu yang namanya syirik. Kalau kita menjelaskan hal itu, kok kalian mensyirikkan banyak orang, atau kalian ingin mengeluarkan banyak orang dari agama? Apa? Kalau ingin sesuatu dari Allah, langsung minta sama Allah. Apaan jadi sesuatu berantara? Subhanallah. Ala kulli hal, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berarti keyakinan yang pertama yaitu keyakinan tauhid. Masih mereka yang pertama, masih mereka atas agama Ibrahim alaihissalam. Yang kedua itu masuk kesyirikan lewat Amr ibn Luhay. Terus itu menyebar, tersebar kesyirikan itu di semua Jazirah Arab. Keyakinan yang ketiga yaitu agama-agama yang lain. Agama-agama misalnya Yahudiyah. Al-Yahudiyah dulu di Palestin. Setelahnya ada Raja Iraq waktu itu, dia jajah Palestin. Setelahnya Al-Yahud kemana-mana. Satu bagian yang mereka pindah dari Palestin ke Al-Hijaz, Al-Madinah waktu itu. Terus setelahnya kedua kali terjadi hijrah al-Yahud. Itu biar kita tahu bagaimana itu agama Yahud menyebar ke Jazirah Arab. Yang pertama setelah Raja Raja Iraq waktu itu, Raja Al-Furs itu menjajah Palestin. Setelahnya mereka berhijrah kemana-mana, salah satunya di Jazirah Arab yaitu di Al-Hijaz. Terus kedua kali dijajah Palestin, dijajah oleh Romawi. Begitu pun menghancurkan apa yang Yahud bangunkan di Palestin. Terus setelahnya mereka berhijrah lagi.
berhijrah di Khaybar, Al-Madinah, terus Al-Yaman ada bagian, terus ada Yahud lagi di Syam, akan tetapi sedikit. Begitu agama Yahud mulai menyebar. Akan tetapi agama Yahud itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, karena seperti kalau kita bicara dengan bahasa bagian-bagian agama, khususnya di agama Nasrani, seperti Katolik, itu yang mereka bagian yang paling sesat di agama Nasrani. Yahud sebenarnya agama sesat. Oleh karena itu tidak diterima oleh banyak orang. Agama keempat atau keyakinan keempat di Jazirah Arab waktu itu yaitu agama Nasrani. Agama Nasrani para hadirin, bagaimana masuk di Jazirah Arab? Agama Nasrani masuk di Jazirah Arab yang pertama dari Romawi. Romawi waktu mereka jajah Jazirah Arab dari Mesir, ini mulai masuk agama Nasrani. Sampai hari ini wallahu a'lam masih ada atau tidak. Sejarah bilang bahwa Najran yang sekarang di selatan Saudi, dulu itu penuh dari orang-orang Nasrani. Buktinya bahwa Al-Yahud waktu mereka kuat di Yaman, Raja Yahud datang ke orang-orang Nasrani yang ada di Najran dan meminta untuk mereka, berdakwah mereka untuk masuk di agama Yahudi, dan mereka menolak. Setelahnya cerita yang Allah ceritakan di surat Al-Buruj. Setelahnya dia gali-galian, bakar mereka. Apa kata Allah di surat Al-Buruj? Wa ma naqamu illa an amanu billahi qala rabbuna jalla wa ala la ilaha illallah. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود, yaitu Nasara Najran. Mereka dipenuhi dengan kebakaran. Siapa yang membakar mereka? Yaitu Raja Yaman, namanya Yusuf Dhu Nawas. Waktu itu agama Yahud kuat di Yaman dan mereka menguasai banyak tempat. Ala kulli hal, agama Nasrani masuk lagi waktu Habasyah dijajah Yaman. Abraha, kita dengar Abraha, pernah dengar Abraha? Abraha itu raja Habasyah. Jajah Yaman, dia ingin seperti apa yang orang Yahudi dulu lakukan di orang Nasrani yang di Najran, ingin sekarang membalas. Maka menguasai Yaman, terus menyebarkan dengan sungguh-sungguh agama Nasrani. Bahkan dia membangunkan Ka'bah baru, yaitu yang ada sampai sekarang di ibu kota Yaman, di Sana'a. Sampai sekarang masih ada. Membangunkan Ka'bah itu agar ingin menjadikan semua Jazirah Al-Arab yang mereka berhaj ke Makkah, mereka datang ke Sana'a. Itu dari kesungguhan dia, Abraha, untuk menyebarkan agama Nasrani, untuk menetapkan agama Nasrani di semua Jazirah Arab. Akan keinginannya tidak tercapai. Kata Allah Jalla wa'ala,
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini keyakinan keempat. Yang pertama, atas kemurnian tauhid agama Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, masuk kesyirikan. Yang ketiga, agama Yahud. Dan agama Yahud waktu itu masuk sudah berubah. Agama Nasrani keempat begitu pun sudah berubah dan masuk di dalam agama, meskipun ini termasuk ahlul kitab ya. Ahlul kitab, akan tetapi agama mereka sudah dimasuki banyak hal-hal yang khurafat. Nah, keyakinan kelima di Jazirat Arab waktu itu yaitu agama Majusi. Dan agama Majusi itu di bagian Iraq dan Iran hari ini. Itu termasuk keyakinan di Jazirat Arab waktu itu. Terus ada keyakinan keenam namanya As-Sabi'ah. As-Sabi'ah ini agama gharibah, tidak mirip dengan agama-agama yang lain. Kata sejarah, masih sampai hari ini masih ada bagian sedikit yang mengikuti agama As-Sabi'ah. Oleh karena itu Allah cerita di dalam Al-Quran di beberapa ayat, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiuna man amana billah. Jadi As-Sabi'un ini sebuah agama yang tercampur keyakinan mereka dengan Allah Jalla wa'ala, akan tetapi punya keyakinan terhadap alam. Nah, dan itu di bagian di antara Iraq dan Syam di waktu itu. Pernah salah satu masyayikh al-faqir di Madinah, kata beliau, masih ada suku, kita bisa bilang kecil, mereka masih mengikuti agama ini dan punya keyakinan ada acara-acara khusus, dan mereka punya hari-hari tertentu untuk puasa, untuk cara salat mereka juga beda seperti itu. Baik. Ahbabi hafizakumullah wa baraka fikum. Begitulah keadaan keagamaan di Jazirat Arab waktu itu sebelum kembali lagi ke tauhid yang dibawa oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Sebelum kita masuk di kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam, perlu kita cerita sedikit tentang keadaan sosial di Jazirah Arab waktu itu. Keadaan sosial, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bisa bilang tidak ada yang namanya keamanan. Keamanan hanya di dalam batasan suku saja. Kenapa? Karena perang-perang di antara kabilah-kabilah itu sering terjadi. Oleh karena itu, bagian sosial dari sisi keamanan hancur. Yang kedua, untuk masalah nikah, itu nikah ditentukan oleh kepala suku, al-qabilah. Akan tetapi keadaan perempuan seperti yang kita semua ketahui bahwa direndahkan yang namanya perempuan. Oleh karena itu Rabbuna fil Quran cerita kalau
ada di antara mereka istrinya lahir perempuan, qala rabbuna wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau di antara mereka yang dapat kabar gembira bahwa istrinya lahir anak perempuan, malah mukanya udah jadi hitam. Dari apa? Dari rasa malu sama orang lain. Qala rabbuna, subhanallah, lihat para hadirin gambaran dari Al-Quran, bagaimana Allah gambarkan keadaan ini. Qala rabbuna yatawara minal qawm min su'i ma busyira bih. Dia sembunyi dari jamaahnya. Kenapa? Karena dia merasa keburukan khabar yang dia dapat. Oleh karena itu, akibat itu mereka bunuh perempuan dalam keadaan, anak perempuan dalam keadaan hidup. Allah cerita di surat At-Takwir, "Madza qala rabbuna?" Qala rabbuna wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Anak perempuan yang kecil ini, salahnya apa? Dosanya apa untuk mereka bunuh dalam keadaan hidup? Ini sebuah keburukan besar di bagian sosial di jahiliyah di waktu itu. Ala kulli hal, kalau kita cerita tentang keadaan sosial, kita akan kecewa sama orang Arab. Subhanallah. Baik, kita mungkin bicara sedikit tentang keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi orang Arab tergantung dengan tijarah, dengan bisnis. Itu saja di Jazirat Arab waktu itu. Jazirat Arab yaitu Makkah dan Madinah dan sekitarnya, hanya tijarah. Mereka tidak punya sama sekali sesuatu yang namanya produk yang mereka bisa menawarkan. Tidak ada. Bahkan produk-produk itu hanya dari Syam. Oleh karena itu mereka rihlat asy-syita'i was-shaif atau al-Yaman. Itu yang namanya sina'ah. Produk-produk yang mereka bisa manfaatkan. Itu keadaan ekonomi. Ini kita bicara sedikit tentang akhlak. Apa akhlak sih? Akhlak orang Arab di waktu itu. Kalau hanya kita melihat bagian sosial di waktu itu, berarti hanya kita akan ingat akhlak yang paling buruk di Jazirat Arab waktu itu. Akan tetapi An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di al-hadits, "Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." An-Nabi alaihi salatu wassalam kata bahwa saya diutus oleh Allah Jalla wa Ala untuk menyempurnakan akhlak. Berarti ada akhlak waktu itu yang baik. Ternyata ada beberapa akhlak yang Nabi alaihi salatu wassalam berikan peraturan. Ada akhlak seperti misalnya kedermawan. Kedermawan orang Arab di waktu itu sesuatu yang mungkin tidak bisa dibayangkan. Dalam keadaan susah, tidak punya hanya satu unta. Itu satu unta untuk dia dan keluarganya. Mereka minum dari susu unta itu. Mereka berusaha untuk hidup dari unta itu saja. Kalau ada tamu datang dan tidak punya sesuatu kecuali unta itu, dia bisa mengorbankan unta itu untuk
mengikramkan tamunya. Ini kedermawan akan tetapi berlebihan. Dan cara kedermawan orang Arab di waktu itu dibangga-bangga di antara kabilah dan lain. Fulan lebih dermawan atau kabilah Fulan itu lebih dermawan daripada kabilah yang lain. Mungkin para hadirin pernah dengar Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i hada disebutkan yang paling dermawan di waktu itu. Datanglah tamu ke Hatim At-Ta'i, tidak punya sesuatu kecuali harta yang paling mulia di waktu itu, yaitu kudanya. Dia bisa mengorbankan kudanya untuk mengikramkan tamu. Subhanallah. Hada min al-akhlaq al-hasanah. Ini dari akhlak-akhlak yang mulia yang Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan untuk kita memuliakan tamu kita. Lalu kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, salah satu akhlak yang di Jazirat Arab waktu itu yaitu al-wafa'u bil ahd, memenuhi kejanjian. Harus memenuhi kejanjian, meskipun mungkin kejanjian tersebut membahayakan dirinya untuk memenuhi kejanjian tersebut. Yang penting memenuhi kejanjian. Wahada kadzalika min dari akhlak yang baik yang Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan untuk seorang mukmin harus jujur. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, izzatun nafs, tidak terima dihina. Itu dari akhlak yang di Jazirat Arab waktu itu. Oleh karena itu terjadi perang-perang di antara suku-suku. Itu mungkin karena satu ucapan bisa dibangunkan satu perang. Akan tetapi An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatur rasa izzatun nafs atau tidak terima dihina, itu ada batasan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, al-hilm wal-ana'ah, ambil keputusan dengan tenang, ketenangan dalam mengambil keputusan, tidak terlalu buru-buru. Itu dulu akhlak yang ada di Jazirat Al-Arab. Salah satu akhlak yang mungkin kita bisa dibayangkan atau mungkin kita lihat di orang-orang yang tidak tercampur sama kekotaan, yaitu as-sadzajah. Apa artinya as-sadzajah? As-sadzajah itu salah satu macam kebodohan yang mungkin pengertiannya atau pemikirannya sederhana sekali. Itu dulu orang-orang Arab. Kenapa? Karena kehidupan mereka hanya melihat unta-untanya, mungkin di tempat yang dia misalnya tanam kurma atau apa. Jadi kehidupannya itu terbatas, tidak tercampur sama pemikiran yang ada di kota-kota. Oleh karena itu salah satu akhlak yang bisa membawa kejujuran di hati mereka, yang bisa membawa dia tidak bisa
Kalau misalnya ada masalah sama temannya, tidak bunuh temannya dari belakang. Jujur. Hadhi min al-akhlaq al-hasanah. Ini dari akhlak-akhlak yang baik. Baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu keadaan secara singkat keagamaan. Lalu kita bahas bagian sosial, terus bagian ekonomi dan akhlak yang ada di Jaziratul Arab. Sekarang sebelum kita bicara tentang kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam, kita bicara tentang nasab Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu silsilah nasabnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nasab Nabi alaihi salatu wassalam kata para ulama ada 3 bagian. Bagian yaitu yang disepakati oleh semua ulama, yaitu dari Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sampai Adnan. Adnan itu salah satu cucu Ismail alaihi salam. Akan tetapi jauh. Itu nasab yang disepakati oleh semua ulama sejarah atau ulama yang mereka menyebutkan nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Bagian kedua yaitu di atas Adnan. Di atas Adnan sampai Ibrahim alaihi salam itu ada banyak perbedaan di antara para ulama. Banyak perbedaan. Akan tetapi jadi ada yang mentashihkan, membenarkan riwayat-riwayat yang sebutkan nasab Nabi alaihi salatu wassalam yang atas Adnan sampai Ibrahim. Ada yang melemahkan riwayat-riwayat tersebut. Nah, bagian ketiga yaitu dari Ibrahim alaihi salam sampai Adam. Ada yang sebutkan. Akan tetapi itu banyak dari ulama menyebutkan hanya sejarah. Wallahu a'lam bisihhatihi. Kita tidak tahu apa itu benar atau tidak. Ala kulli hal, yang perlu kita ajarkan anak-anak kita, para hadirin, untuk mereka menghafal nasab Nabi alaihi salatu wassalam, membawa cinta di dalam hati mereka pada Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu nasab yang disepakati oleh para ulama. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibn Malik ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nazar atau Nizar ala riwayah ibn Ma'id ibn Adnan. Ini nasab Nabi alaihi salatu wassalam yang disepakati oleh para ulama, yang perlu kita suruh anak-anak kita untuk hafal. Karena kalau kita menghafal nasab Nabi alaihi salatu wassalam atau menyuruh anak-anak kita untuk menghafal nasab Nabi alaihi salatu wassalam, itu membawa cinta mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Takut kepanjangan nanti kalau anak mulai di keluarga besar Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana, kita berhenti sini? Kita berhenti sini, insyaallah taala. Di majlis yang akan datang kita mulai dari keluarga besar Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu kenapa Al-Imam Safiyuddin Mubarakfuri
menjadikan satu tema al-usra an-nabawiyah, yaitu keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita tahu sifat-sifat itu jid Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia, agar kita tahu bahawa Nabi alaihi salatu wassalam Allah pilih dari keluarga yang mereka terkenal dengan kemuliaan mereka. Allah pilih Nabi alaihi salatu wassalam dari ayahnya, dari jidnya yang atas, itu semua terkenal dengan kemuliaan, terkenal dengan akhlak-akhlak yang baik di antara semua kabilah. Insyaallah kita akan bahas itu di majlis yang akan datang. Semoga apa yang kita bermudarasah belajar bersama di malam ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga amalan kita semua diterima oleh Allah Ta'ala. Semoga apa yang kita belajari bersama menyempurnakan kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, membawa keistiqamahan untuk kita di jalan yang Allah ridha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa muallimina wa liman ahsana ilayna. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ووالدينا وجميع المسلمين عذاب القبر والنار. والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نختم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد